Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua diberikan keberkahan dalam hidup. Amin ya rabbal alamin. Cuma Abu Nawas yang bisa bertahan hidup tanpa uang, tanpa kekuasaan, tapi tetap dihormati. Pasar Suq Al-Ghazal di Baghdad selalu riuh redah dengan hiruk-pikuk perdagangan. Aroma rempah-rempah bercampur dengan wangi roti baru dipanggang, menciptakan simfoni bau yang khas. Di tengah keramaian ini, Abu Nawas terlihat sibuk, bukan dengan menjajakkan barang dagangan, melainkan dengan mengamati gerak-gerik para pedagang dan pembeli dengan senyum tipis di bibirnya. Ia tak punya toko, tak punya barang, bahkan tak punya dirham di kantongnya. Namun kehadirannya dihormati, atau setidaknya sangat dinantikan oleh banyak orang. Pagi itu, seorang saudagar kain dari Persia yang terkenal pelit dan licik sedang mengeluh keras tentang mahalnya harga sewa lapak kepada para pedagang lain. Ia memiliki tumpukan kain sutra yang indah, namun enggan menurunkan harga sedikit pun. Abu Nawas mendekat, pura-pura tertarik pada kain-kain tersebut. Dan dalam sekejap ia sudah menarik perhatian si saudagar dengan celetukan-celetukan lucunya yang cerdas, membuat beberapa pedagang lain tersenyum geli. Abu Nawas lantas berkata, "Wahai saudagar yang mulia, kain-kainmu ini sangat menawan, kilauannya memikat mata, seolah ditenun dari cahaya bulan. Namun izinkan hamba bertanya, apakah kilauan ini akan tetap ada setelah dicuci 100 kali? Ataukah ia hanya tipuan pandangan sesaat?" Pertanyaan itu sontak membuat si saudagar terdiam. Wajahnya sedikit memerah. Para pedagang di sekelilingnya menahan tawa. Tahu betul Abu Nawas sedang menyindir kualitas barang dagangannya. Si Segar mencoba menutupi kegugupannya, membalas dengan ketus, "Apa maksudmu wahai penganggur? Kain ini adalah sutra murni, tak akan luntur sampai 1000 kali dicuci." Abu Nawas tersenyum tipis. "Jika demikian, izinkan hamba meminjam sehelai kainmu. Hamba akan mencucinya 100 kali di sumur umum. Dan jika kilauannya tetap sama, hamba akan bersaksi di hadapan semua orang bahwa kain ini adalah sutra terbaik di Baghdad. Jika tidak, kau harus mentraktir semua pedagang di pasar ini makan malam." Si saudagar merasa tertantang dan yakin dengan barangnya. Tanpa pikir panjang menyetujui tantangan itu. Disaksikan oleh seluruh pasar. Keesokan harinya, pasar kembali ramai. Semua menantikan hasil eksperimen Abu Nawas. Dengan percaya diri, Abu Nawas membawa sehelai kain yang sama persis seperti yang dipinjamkan kemarin. Namun kali ini kain itu tampak kusam dan pudar warnanya. Ia memegangnya tinggi-tinggi di hadapan semua orang, termasuk si saudagar kain yang wajahnya langsung pucat pasi. "Lihatlah wahai saudagar," kata Abu Nawas dengan suara lantang. "Kainmu yang katanya ditenun dari cahaya bulan, kini tampaknya seperti kain lap lusuh. Kau berbohong kepada kami." Si saudagar mencoba membela diri, namun tak ada yang percaya padanya. Abu Nawas kemudian tertawa kecil. "Sebenarnya kain yang kusam ini bukanlah kainmu. Aku hanya menunjukkan betapa mudahnya penipuan terungkap. Kainmu yang asli yang telah dicuci 50 kali masih tetap berkilau indah." Ia kemudian mengeluarkan kain yang sebenarnya, yang memang masih tampak cemerlang. Semua orang terkejut, namun kemudian tertawa lepas. Si saudagar meski merasa dipermalukan, merasa lega dan terpaksa menepati janjinya mentraktir makan malam. Sejak hari itu, reputasi Abu Nawas sebagai orang jujur dan cerdik semakin menyebar di pasar. Dan para pedagang, bahkan yang paling pelit sekalipun, akan berpikir 2 kali sebelum mencoba menipu di hadapannya. Kabar kecerdikan Abu Nawas bukan hanya sampai ke telinga para pedagang, tetapi juga terdengar hingga ke istana Khalifah Harun ar-Rasyid. Suatu hari, seorang hakim di Baghdad yang terkenal adil, namun terkadang terlalu terpaku pada aturan hukum,
sedang dihadapkan pada perkara yang membingungkan. Dua orang warga desa, seorang petani miskin dan seorang saudagar kaya, berebut kepemilikan seekor keledai. Petani bersumpah keledai itu miliknya, sedangkan saudagar kaya bersikeras keledai itu adalah miliknya yang hilang. Hakim telah mencoba berbagai cara untuk memutuskan siapa pemilik sah keledai tersebut, namun tidak berhasil. Kedua belah pihak memiliki argumen yang meyakinkan, dan keledai itu sendiri tidak bisa berbicara. Dalam keputusan, sang hakim teringat akan Abu Nawas. Ia mengirim utusan untuk memanggilnya ke pengadilan, berharap kecerdikan Abu Nawas dapat memecahkan kebuntuan ini. Ketika Abu Nawas tiba di pengadilan, ia disambut dengan hormat oleh sang hakim. Setelah mendengarkan kronologi perkara, Abu Nawas mendekati keledai itu. Dia tidak memeriksa giginya dan tidak pula memeriksa kakinya, melainkan hanya menatap mata keledai itu sejenak, lalu tersenyum misterius. Ia kemudian meminta sang hakim untuk memerintahkan kedua pihak, petani dan saudagar, berdiri di sisi yang berlawanan dari keledai. Lalu Abu Nawas berkata dengan suara lantang, "Wahai keledai yang malang, kini pilihlah tuanmu. Pergilah ke arah orang yang benar-benar menjadi pemilikmu." Semua orang terdiam, terheran-heran dengan perintah aneh itu. Petani dan saudagar saling berpandangan dengan cemas. Keledai itu sendiri, setelah beberapa saat kebingungan, perlahan-lahan melangkah maju. Dan mengejutkan, ia berjalan langsung menuju ke arah petani miskin. Semua orang di ruangan pengadilan terkejut, termasuk sang hakim. Saudagar kaya sontak berteriak, "Ini tidak adil, keledai itu bodoh, itu hanya kebetulan." Namun Abu Nawas hanya tersenyum. Kebetulan? Mungkin. Tapi tahukah Tuan Hakim, hewan memiliki naluri yang kuat. Seekor keledai yang setiap hari bekerja keras bersama tuannya, mencium keringatnya, mendengar suaranya, dan mengenali tuannya. Saudagar itu mungkin kaya, namun apakah ia pernah mengurus keledai ini dengan tangannya sendiri? Sang hakim merenungkan perkataan Abu Nawas. Akhirnya menyatukan putusan. Keledai ini adalah milik petani. Meskipun putusan itu didasarkan pada naluri keledai yang tidak tertulis dalam hukum, semua orang mengakui keadilannya. Saudagar kaya harus menerima kekalahan dengan malu, sementara petani miskin bersorak gembira. Sejak hari itu, kecerdasan Abu Nawas tidak hanya dihormati di pasar, tetapi juga diakui dalam urusan hukum. Menunjukkan bahwa kebijaksanaan kadangkala datang dari tempat yang tak terduga, bahkan tanpa gelar dan tanpa kekuasaan. Khalifah Harun ar-Rasyid yang sudah sering mendengar kisah-kisah tentang Abu Nawas ingin sekali menguji kecerdikannya secara langsung. Ia berencana mengadakan perjamuan mewah di istana, mengundang para bangsawan, ulama dan pejabat penting. Namun ia tidak mengundang Abu Nawas. Khalifah ingin melihat apakah Abu Nawas bisa masuk ke istana dan tetap dihormati tanpa undangan resmi, tanpa uang suap, dan tanpa kekuasaan. Malam perjamuan tiba. Istana gemerlap dengan cahaya lilin dan tawa riang para tamu. Di luar gerbang istana, Abu Nawas berdiri dengan pakaian sederhananya, mengamati keramaian. Para penjaga gerbang mengenalnya, namun mereka tahu ia tidak diundang. "Maaf Tuan Abu Nawas," kata salah satu penjaga, "Anda tidak ada dalam daftar tamu." Abu Nawas hanya tersenyum tipis, matanya berbinar penuh ide. Abu Nawas pergi dan kembali lagi dengan membawa sebuah kain karung besar yang kosong. Dengan wajah serius, ia berjalan melewati para penjaga yang kini melihatnya dengan bingung. "Ada apa gerangan, Tuan Abu Nawas?" tanya penjaga itu. Aku hanya ingin memastikan bahwa setiap tamu yang datang ke penjamuan Khalifah mendapatkan bagiannya," jawab Abu Nawas singkat, seraya berjalan masuk dengan santai, seolah-olah ia adalah tamu paling penting. Para penjaga yang tidak ingin mengganggu urusan penting Abu Nawas dan sedikit gentar dengan kepercayaan dirinya, membiarkan masuk.
Di dalam istana, Abu Nawas tidak langsung menuju meja makan. Ia malah berjalan berkeliling, mendekati setiap kelompok bangsawan dan pejabat, memegang karungnya dan pura-pura mencatat sesuatu di udara. Khalifah Harun ar-Rasyid yang mengamati dari jauh merasa geli sekaligus penasaran. Ia memanggil Abu Nawas. "Apa yang sedang kau lakukan, wahai Abu Nawas? Mengapa kamu membawa karung kosong itu?" Abu Nawas membungkuk hormat di hadapan Khalifah. "Ampun tuanku Khalifah, hamba hanya ingin memastikan bahwa setiap tawa yang tulus, setiap percakapan yang penuh kebijaksanaan, dan setiap kebahagiaan yang terpancar dari pejamuan tuanku tidak terbuang sia-sia. Hamba mengumpulkannya di karung ini, agar bisa hamba bawa pulang dan bagikan kepada rakyat jelata yang tidak bisa menikmati kemewahan seperti ini." Semua tamu mendengar perkataan Abu Nawas terdiam, tersentuh oleh maknanya. Khalifah sendiri yang awalnya ingin menguji Abu Nawas, kini justru merasa terpukul oleh kebijaksanaan tak terduga itu. Khalifah Harun ar-Rasyid tersenyum lebar. "Sungguh cerdik engkau, Abu Nawas. Kau telah mengajarkan kami bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang kekayaan atau kekuasaan, melainkan tentang berbagi dan kepedulian. Karungmu meski kosong jauh lebih berharga daripada semua permata di istanaku." Sejak saat itu, Abu Nawas tidak hanya diizinkan untuk hadir di setiap perjamuan Khalifah, tetapi juga sering diundang untuk memintai pendapat. Ia tetap hidup sederhana tanpa uang dan kekuasaan, namun selalu dihormati oleh semua lapisan masyarakat, membuktikan bahwa kecerdasan, integritas, dan humor adalah harta yang tak ternilai, bahkan di tengah gemerlapnya Baghdad. Cerita selanjutnya. Di kota Baghdad yang agung, di bawah naungan Khalifah Harun ar-Rasyid yang mahsyur, suasana istana selalu penuh intrik dan hiburan. Khalifah yang dikenal karena kebijaksanaannya dan kadang-kadang kegemarannya akan teka-teki, suatu hari mengeluarkan sebuah dekret yang sangat aneh. Siapapun yang bisa membuatnya menangis di depan umum dengan satu kalimat saja akan diberikan hadiah yang tak terhingga dan kehormatan besar. Para menteri, penasehat, bahkan para penyair istana terheran-heran. Mereka mencoba berbagai cara, mulai dari kisah sedih tentang penderitaan rakyat, kehilangan orang terkasih, hingga syair-syair pilu tentang kepanaan dunia. Namun Khalifah tetap teguh. Wajahnya datar, seolah-olah hatinya terbuat dari batu. Tantangan ini menjadi buah bibir di seluruh Baghdad, dari pasar yang ramai hingga lorong-lorong sempit. Berita tentang dekret aneh ini sampai juga ke telinga Abu Nawas, sang penyair dan penasihat istana yang cerdik, yang selalu memiliki cara pandang berbeda dari kebanyakan orang. Ia tersenyum tipis mendengar kegagalan para pembesar istana. Ia tahu betul bahwa Khalifah Harun ar-Rasyid bukanlah orang yang mudah tergoyahkan emosinya dengan kesedihan yang biasa. Para penasihat Khalifah mulai merasa putus asa. Mereka telah mengarahkan segala daya upaya, namun tak satu pun berhasil menyentuh hati sang raja. Ketegangan menyelimuti istana dan desas-desus mulai beredar bahwa mungkin Khalifah sengaja membuat tantangan mustahil untuk menguji kesetiaan dan kecerdasan para bawahannya. Namun Abu Nawas hanya menikmati hidangan di mejanya, memikirkan strategi yang tak terduga. Setelah beberapa hari berlalu dan tidak ada seorang pun yang berhasil, Khalifah Harun ar-Rasyid mulai menunjukkan sedikit kekecewaan. Ia merasa tantangannya terlalu berat, atau mungkin memang tidak ada yang sanggup melakukannya. Tepat pada saat itulah, dengan langkah santai namun penuh percaya diri, Abu Nawas maju menghadap singgasana. Suasana hening menyelimuti aula istana. Semua mata tertuju pada Abu Nawas, yang tampaknya tidak gentar sedikit pun. Ia membungkuk hormat di hadapan Khalifah. Senyum tipisnya masih terukir di bibirnya. Khalifah memandangnya dengan tatapan ingin tahu.
tahu bahwa Abu Nawas selalu menyimpan kejutan. Khalifah Harun ar-Rasyid menatap Abu Nawas dengan tatapan penuh tantangan. "Jadi Abu Nawas," ujar Khalifah, suaranya menggelegar di aula yang luas, "apakah engkau juga akan mencoba keberuntunganmu? Ingat, hanya satu kalimat, dan itu harus membuatku menangis." Banyak sudah mencoba dan gagal. Para menteri dan bangsawan yang hadir saling berbisik, menantikan aksi Abu Nawas. Beberapa di antara mereka meremehkan, menganggap Abu Nawas hanya akan mempermalukan diri sendiri. Abu Nawas mengangguk pelan, menunjukkan ketenangan yang luar biasa. Ia tidak tampak tegang sedikit pun, justru seolah sedang menikmati momen ini. Khalifah mengamati gerak-geriknya dengan seksama, mencoba membaca apa yang ada di benak Abu Nawas. Udara istana seakan menipis, semua orang menahan napas, menunggu kalimat ajaib yang dijanjikan. Dengan pandangan lurus ke mata Khalifah, Abu Nawas membuka mulutnya. Ia tidak menggebu-gebu, tidak pula menggunakan nada yang dramatis. Suaranya datar, namun kata-katanya menusuk langsung ke inti. "Paduka yang mulia," ucap Abu Nawas dengan tenang. "Apakah Paduka yakin setelah semua ini berakhir, Paduka akan tetap menjadi Paduka?" Kalimat itu menggantung di udara, menciptakan keheningan yang lebih pekat dari sebelumnya. Seketika itu juga raut wajah Khalifah Harun ar-Rasyid berubah drastis. Senyumnya luntur, matanya membelalak, dan air mata mulai menetes membasahi pipinya. Tangisannya bukan tangisan kesedihan atau kepedihan, melainkan tangisan yang lebih dalam, tangis kesadaran dan keinsapan. Ia terisak-isak membiarkan air matanya mengalir deras, sebuah pemandangan yang belum pernah disaksikan oleh siapapun di istana. Para menteri dan bangsawan di aula istana terpaku, tidak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Raja yang perkasa, yang tak pernah menunjukkan emosi di depan umum, kini menangis terseduh-seduh di hadapan Abu Nawas. Mereka berbisik, mencoba memahami yang diucapkan Abu Nawas, yang telah menguncang sang khalifah hingga ke lubuk hati. Abu Nawas tetap berdiri tenang, membiarkan khalifah melampiaskan perasaannya. Ia tahu bahwa kalimatnya telah menyentuh sesuatu yang jauh lebih fundamental bagi khalifah daripada sekedar kesedihan duniawi. Tangisan khalifah berlangsung cukup lama, hingga akhirnya ia mengangkat wajahnya. Mata merah dan bengkak, namun dengan tatapan yang kini memancarkan pemahaman yang mendalam. Setelah tangisan meredah, Khalifah Harun ar-Rasyid turun dari singgasananya. Langkahnya berat namun pasti. Ia mendekati Abu Nawas dan tanpa ragu ia berlutut di kaki sang penyair. Sebuah pemandangan yang membuat seluruh istana terdiam kaget. "Abu Nawas," ujar Khalifah dengan suara parau, "kau telah membuka mataku. Aku menangis bukan karena sedih, melainkan karena engkau mengingatkanku bahwa kepanaan dan ketidakabadian semua kekuasaan ini. Kalimatmu mengingatkan bahwa suatu hari nanti semua gelar, semua kemuliaan ini akan hilang, dan aku akan kembali menjadi hambanya yang biasa." Abu Nawas tersenyum tipis, membantu Khalifah berdiri. Ia memahami betul bahwa Khalifah telah menyadari hakikat kehidupan, bahwa kekuasaan hanya titipan sementara. Kalimat "apakah Paduka yakin setelah semua ini berakhir, Paduka akan tetap menjadi Paduka?" bukan sekedar pertanyaan tentang identitas, melainkan tentang kepanaan, kekuasaan, dan posisi di mata Tuhan. Ini adalah pengingat bahwa bahkan seorang raja sekalipun akan kembali menjadi debu, tanpa gelar dan kemuliaan duniawinya. Khalifah Harun ar-Rasyid kemudian memerintahkan agar Abu Nawas diberikan hadiah yang paling besar dari perbendaharaan kerajaan, bahkan lebih dari yang dijanjikan sebelumnya. Ia juga mendeklarasikan bahwa Abu Nawas akan selalu menjadi penasihatnya yang paling dipercaya, dan kata-katanya akan selalu didengar dengan seksama. Kehormatan ini jauh melampaui segala dugaan para menteri dan bangsawan lainnya.
Terlepas dari fakta bahwa Khalifah telah menangis dan bahkan berlutut di kaki Abu Nawas di hadapan umum, rasa hormatnya terhadapnya justru meningkat. Rakyat Baghdad semakin mengagumi Khalifah yang berjiwa besar, yang mampu menunjukkan kerendahan hati dan mengakui kebenaran, bahkan dari orang yang lebih rendah darinya. Sementara itu, nama Abu Nawas semakin harum, menjadi simbol kecerdasan dan kebijaksanaan yang mampu menyentuh hati seorang raja. Kisah ini menyebar luas ke seluruh penjuru Baghdad, menjadi legenda yang diceritakan dari mulut ke mulut. Ia menjadi pelajaran bagi semua orang, dari rakyat jelata hingga para penguasa, tentang pentingnya kerendahan hati dan kesadaran akan kefanaan dunia. Kalimat sederhana dari Abu Nawas telah berhasil mengguncang seorang raja dan membuatnya menangis, bukan dengan kesedihan, melainkan dengan pencerahan. Khalifah Harun ar-Rasyid setelah kejadian itu menjadi pemimpin yang lebih bijaksana dan rendah hati. Ia seringkali meminta nasihat Abu Nawas, menghargai pandangannya yang unik dan kemampuannya untuk melihat kebenaran di balik setiap hal. Dan Abu Nawas, sang penyair cerdik yang membuat raja menangis, tetap dihormati dan cintai oleh semua, membuktikan bahwa kecerdasan sejati tidak terletak pada kata-kata yang muluk, melainkan pada kebenaran dan kesederhanaan yang mendalam. Cerita selanjutnya. Pasar Baghdad di pagi itu riuh redah dengan hiruk-pikuk pedagang dan pembeli. Aroma rempah-rempah berpadu dengan wewangian roti yang baru matang, menciptakan simfoni bau yang khas. Seorang saudagar kaya nan angkuh melangkah dengan dagu terangkat, seolah setiap jengkal tanah Baghdad adalah miliknya. Pandangannya yang biasa congkak tiba-tiba terpaku pada seorang wanita yang sedang menawar seikat bunga melati. Rambutnya hitam legam tergerai indah, menawan, dan senyum yang tipis bak rembulan sabit membuat jantung Abu Jahil mendadak tak karuan. Wanita itu adalah Laila, putri seorang penenun sutra terkemuka di Baghdad, dikenal akan kecantikan dan kelembutannya yang memukau. Abu Nawas yang kebetulan sedang melintas dengan senyum tipis di bibirnya melihat perubahan ekspresi Abu Jahil. Ia mendekat dengan langkah ringan, seolah tak sengaja. Gerangan apa yang membuat saudagar kaya Abu Jahil terdiam bagai patung di tengah pasar? Goda Abu Nawas. Abu Jahil yang biasanya gusar dengan celotehan Abu Nawas, kali ini hanya bisa menghela napas panjang. Abu Nawas, aku baru saja melihat bidadari. Hati ini terasa terikat padanya. Akunya dengan nada yang tak biasa, penuh kegundahan. Abu Nawas hanya tersenyum simpul. Cinta memang aneh, saudagarku. Ia bisa membuat singa menjadi domba dan domba menjadi singa. Namun ada satu hal yang harus engkau ingat. Tak semua bulan bisa diraih oleh pungguk, meski ia merindukannya di segenap jiwa. Sejak pertemuan itu, Abu Jahil dilanda kasmaran akut. Ia menghabiskan hari-harinya memikirkan Laila, bahkan sampai melupakan urusan perdagangannya. Para pelayannya dibuat pusing 7 keliling melihat tuannya yang mendadak melankolis. Abu Jahil yakin kekayaannya adalah kunci untuk memenangkan hati Laila. Ia mulai mengirimkan hadiah-hadiah mahal ke rumah Laila, perhiasan emas, kain sutra terbaik dari Persia, bahkan seekor kuda Arab yang gagah. Setiap hadiah disertai dengan surat cinta berpuisi, meskipun isinya lebih mirip daftar inventaris harta benda daripada curahan hati yang tulus. Tentu saja Laila hanya tersenyum tipis menerima hadiah-hadiah itu, tanpa menunjukkan sedikit pun ketertarikan. Melihat gelagat Abu Jahil yang semakin aneh, Abu Nawas merasa terpanggil untuk membantu. Suatu sore, ia mendatangi Abu Jahil yang sedang termenung di taman istananya.
Saudagar Abu Jahil, bukankah engkau tahu hati wanita tidak semudah itu dibeli dengan harta? Kata Abu Nawas sambil memetik kuntum mawar. Abu Jahil mendengus. Lalu apa yang harus kulakukan? Hai Abu Nawas, aku sudah mencoba segalanya. Abu Nawas tersenyum licik. Cobalah cara yang berbeda. Kali ini kirimkan sesuatu yang unik, sesuatu yang bisa menyentuh hatinya. Bukan sekadar dompetmu. Bagaimana jika engkau mengirimkan sebuah teka-teki yang hanya bisa dipecahkan oleh hati yang peka? Abu Jahil meski enggan, akhirnya mengikuti saran Abu Nawas. Ia menulis sebuah teka-teki rumit di selembar perkamen tua. Aku ada di antara yang tak terlihat, namun terasa di setiap hembusan napas. Aku bisa membangunkan yang tertidur dan menidurkan yang terjaga. Aku tak berwujud, namun punya kekuatan meluluh lantakkan. Siapakah aku? Ia menyertakan sebongkah batu giyok yang tak dipahat. Berharap Laila akan terkesan dengan kedalaman pesannya. Saat pesan dan batu giyok itu tiba di rumah Laila, ia mengerutkan kening. Ayahnya, seorang pria bijaksana, hanya tersenyum. Ini pasti ulah Abu Jahil lagi, ujarnya. Laila dengan cepat memahami teka-teki itu. Itu adalah cinta ayah. Tapi mengapa ia mengirimkan batu yang belum dipahat? Laila kemudian meminta seorang pelayan untuk mengembalikan batu giyok tersebut ke Abu Jahil, beserta sebuah pesan singkat. Batu giyok ini bagai hati yang belum terasah. Tidak akan pernah bersinar jika tidak dipahat dengan ketulusan dan pengertian. Cinta sejati tidak ditemukan dalam teka-teki, melainkan dalam kejujuran hati. Abu Jahil membaca balasan Laila dengan wajah merah padam. Ia merasa dipermainkan. Abu Nawas yang kebetulan sedang mengintip di balik semak tertawa terbahak-bahak. Sepertinya Pungguk harus belajar lebih banyak tentang bulan, saudaraku, ledeknya. Abu Jahil hanya bisa mengehem, menyadari bahwa taktiknya sama sekali tidak berhasil. Kegagalan teka-teki itu tidak membuat Abu Jahil menyerah. Justru ia semakin terobsesi dengan Laila. Ia mulai mengikuti Laila kemanapun ia pergi, dari pasar hingga taman kota. Setiap kali Laila terlihat, Abu Jahil akan muncul entah dari mana, mencoba memulai percakapan dengan topik yang canggung dan tidak relevan. Laila semakin risih dengan tingkah laku Abu Jahil yang bagaikan bayangan. Ia mulai menghindari tempat-tempat yang biasa ia kunjungi, berharap Abu Jahil akan kehilangan jejaknya. Namun Abu Jahil dengan tekad bulat seorang pungguk yang merindukan bulan tak pernah berhenti mencari. Abu Nawas melihat kegigihan Abu Jahil yang menyedihkan, merasa iba. Ia menghampiri Abu Jahil yang sedang mengintip Laila dari balik pohon kurma. Saudagarku, engkau seperti seekor lebah yang ingin mengambil madu dari bunga yang layu. Semakin engkau paksa, semakin layu bunga itu, ujar Abu Nawas lembut. Lalu apa yang harus aku lakukan, Abu Nawas? Aku tidak bisa melupakannya, keluh Abu Jahil menatap nanar ke arah Laila yang sedang tertawa bersama teman-temannya. Abu Nawas mengelus jenggotnya. Cinta sejati tidak memaksa, ia memikat. Biarkanlah hatimu berbicara, bukan kekayaanmu. Dan dengarkan apa yang hati Laila inginkan. Terinspirasi atau lebih tepatnya salah paham dengan ucapan Abu Nawas tentang memikat, Abu Jahil merancang sebuah pertunjukan besar untuk Laila. Ia menyewa para musisi, penari, dan penyair terbaik di Baghdad. Rencananya adalah untuk mengadakan sebuah konser pribadi di hadapan rumah Laila. Berharap ia akan terkesima dengan kemewahan dan bakat yang ia persembahkan. Malam itu di hadapan rumah Laila yang tenang, kerumunan orang mulai berkumpul. Lampu-lampu minyak menerangi punggung dadakan yang didirikan Abu Jahil. Para musisi memainkan melodi yang menggelegar. Para penari mulai meliuk-liuk dengan gerakan anggun.
Semua mata tertuju pada rumah Laila, menunggu sang bidadari muncul. Namun Laila tidak muncul. Ia justru mengunci pintu dan jendela, merasa malu dan terganggu dengan keramaian yang dibuat Abu Jahil. Suara musik yang terlalu keras membangunkan seluruh tetangga dan beberapa di antara mulai protes. Salah seorang tetangga yang marah melemparkan sebuah pot bunga ke arah panggung, memicu kekacauan kecil. Abu Jahil yang berdiri di depan panggung dengan senyum sombong mendekat kaget. Pertunjukannya yang seharusnya memikat malah berakhir dengan keributan dan kemarahan. Ia berdiri terpaku, sementara para musisi dan penari berlarian menghindari lemparan benda-benda. Abu Nawas yang kebetulan lewat hanya bisa menggelengkan kepala sambil menahan tawa. Pungguk memang merindukan bulan, tapi bulan tidak selalu ingin ditemani oleh hiruk pikuk saudaraku, bisiknya pelan. Setelah insiden memalukan itu, Abu Jahil terpuruk. Ia mengurung diri di kamarnya, menolak makan dan minum. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa hancur tak berdaya. Semua kekayaan dan kekuasaan yang terasa tak berarti di hadapan penolakan Laila. Ia mulai merenungkan setiap nasihat Abu Nawas dan menyadari betapa bodohnya ia selama ini. Ia teringat kata-kata Abu Nawas tentang hati yang belum terasah dan bunga yang layu. Perlahan sebuah pemahaman mulai tumbuh di hatinya. Mungkin cinta bukanlah tentang memaksa, melainkan tentang memahami. Mungkin Laila tidak membutuhkan hartanya, melainkan pengertian dan ketulusan. Dengan tangan gemetar, Abu Jahil menulis surat lagi untuk Laila. Kali ini tidak ada lagi puisi berlebihan atau daftar harta benda. Ia hanya menulis perasaan yang tulus, mengakui kesalahannya dan meminta maaf atas segala tingkah laku yang telah mengganggu. Ia menulis tentang bagaimana ia mulai memahami bahwa cinta adalah sebuah anugerah, bukan sesuatu yang bisa dibeli. Surat itu ia kirimkan melalui pelayan setianya, tanpa disertai hadiah apapun. Ia tidak berharap banyak, hanya ingin Laila tahu bahwa ia telah belajar. Laila membaca surat itu dengan hati-hati. Wajahnya yang biasa tenang kini menunjukkan sedikit keheranan. Ada ketulusan dalam setiap barisan tulisan Abu Jahil, sesuatu yang tidak pernah ia temukan sebelumnya. Berapa hari kemudian, sebuah balasan datang dari Laila. Abu Jahil membuka surat itu dengan tangan gemetar. Ia membayangkan Laila akan menolaknya lagi, mungkin dengan kata-kata yang lebih pedas. Namun yang ia baca justru membuatnya terkejut. Laila menulis, "Saudagar Abu Jahil, aku menghargai kejujuran dalam suratmu. Aku telah melihat perubahan dalam dirimu. Cinta memang tak bisa dipaksa, dan aku tak bisa mencintaimu seperti yang kau inginkan. Hatiku telah memilih jalan yang berbeda. Namun aku menghargai persahabatan dan aku harap kita bisa menjadi teman." Abu Jahil membaca surat itu berulang kali. Ada rasa sakit di hatinya, namun juga ada kedamaian. Laila memang tidak mencintainya, tapi ia menghargai persahabatan. Itu adalah sebuah kemenangan kecil, sebuah pelajaran berharga. Ia akhirnya menyadari bahwa tak semua pungguk bisa meraih bulan. Tak peduli seberapa keras ia merindukannya, terkadang mereka adalah bagian dari cinta. Abu Nawas datang menjenguknya sore itu. "Bagaimana saudagarku? Apakah bulan itu akhirnya luluh?" tanya Abu Nawas dengan senyum usil. Abu Jahil tersenyum tipis. "Tidak, Abu Nawas. Bulan itu tidak luluh, tapi aku sudah belajar bagaimana caranya menghargai sinarnya. Meskipun ia jauh di sana, aku sudah mengerti bahwa tidak semua cerita cinta berakhir seperti yang kita inginkan. Terkadang yang penting adalah proses belajarnya dan persahabatan yang terjalin." Abu Nawas mengangguk pelan, bangga dengan perubahan dalam diri Abu Jahil. Kisah cinta Abu Jahil yang tak kesampaian itu akhirnya mengajarkan arti kebijaksanaan dan kerendahan hati.
cerita selanjutnya. Di seluruh penjuru Baghdad, dari pasar yang riuh hingga istana yang megah, nama Abu Nawas adalah jaminan tawa dan decak kagum. Dia bukan lagi orang asing, sebaliknya ia adalah sang pujangga istana yang paling dicari, pelawak yang paling digandrungi, dan penasehat tidak resmi yang selalu berhasil membuat Khalifah Harun ar-Rasyid tertawa lepas, bahkan dalam situasi paling pelik. Semua orang mengenalnya, semua orang mencintainya, dan setiap perkataannya adalah hiburan yang dinanti. Namun, di balik setiap lelucon dan syair jenakanya, ada sorot mata yang kadang memancarkan keseriusan tak biasa, bahkan sedikit melankolis. Beberapa orang mendekat, termasuk Wazir Agung Ja'far, kadang menangkap keganjilan itu. Abu Nawas selalu tampak terlalu bijaksana, terlalu tenang, terlalu tak terpengaruh oleh kemewahan atau ketenaran. Seolah ada sesuatu yang jauh lebih dalam dari dirinya yang dia sembunyikan. Khalifah Harun ar-Rasyid yang paling sering berinteraksi dengan Abu Nawas adalah orang pertama yang merasakan kejanggalan ini. Ia melihat bagaimana Abu Nawas dapat berbicara dengan fasih tentang filsafat Yunani dan strategi militer Persia. Topik-topik yang mustahil dikuasai oleh seorang yang hanya dikenal sebagai pujangga dari jalanan. Terlebih lagi Abu Nawas memiliki keanggunan dan cara bicara yang terlalu halus untuk sekedar seorang seniman rakyat. Ja'far, ujar Khalifah suatu malam kepada wazirnya, apakah kau tidak merasa ada yang aneh dengan Abu Nawas? Kecerdasannya melampaui batas, dan ada semacam rahasia yang ia sembunyikan di balik setiap tawanya. Aku merasa ia bukan sekadar Abu Nawas yang kita kenal. Ja'far mengangguk setuju. Matanya menunjukkan rasa ingin tahu yang sama. Khalifah kemudian memutuskan untuk mencari tahu. Ia tidak ingin menginterogasi Abu Nawas secara langsung, karena takut merusak hubungan baik mereka. Sebagai gantinya, Khalifah Harun ar-Rasyid memerintahkan Ja'far untuk mengatur pertemuan rahasia dengan Abu Nawas di perpustakaan istana, dengan dalil membahas proyek puisi baru. Kali ini Ja'far perintah Khalifah, aku ingin kau mengamatinya lebih dalam, pancing dia dengan topik-topik yang mungkin membangkitkan masa lalunya. Jangan menekan, tapi perhatikan setiap reaksi kecilnya. Aku yakin ada kisah besar yang ia sembunyikan. Ja'far mengangguk. Tugas ini terasa lebih seperti misi intelijen daripada urusan kesenian. Di perpustakaan yang remang, hanya diterangi lentera minyak, Ja'far dan Abu Nawas duduk berhadapan. Ja'far memulai percakapan tentang syair-syair lama, lalu secara halus menyerahkannya ke kisah-kisah tentang kepemimpinan yang adil, kesulitan dalam mengambil keputusan besar, dan beban mahkota. Abu Nawas mendengarkan dengan seksama, sesekali menyela dengan komentar cerdas dan membuat Ja'far semakin bingung. Betapa sulitnya menjadi seorang pemimpin besar, bukan, Abu Nawas? Pancing Ja'far mengamati ekspresi Abu Nawas. Terlalu banyak tekanan, terlalu banyak harapan, dan seringkali terlalu banyak bahaya. Abu Nawas tersenyum tipis, sebuah senyum yang tidak sampai ke matanya. Setiap takdir memiliki bebannya sendiri, yang mulia wazir. Baik Khalifah maupun rakyat jelata sama-sama memikulnya. Yang membedakan hanya cara kita memikulnya. Ja'far merasa ia belum cukup dekat. Ia kemudian mengajukan sebuah teka-teki. Bukan teka-teki jenaka seperti yang biasa Abu Nawas jawab, melainkan sebuah teka-teki yang mengandung simbiosis tinggi tentang kebijaksanaan sejati, kekuasaan yang tak terlihat, dan otoritas tanpa mahkota. Apa yang memiliki kekuatan untuk memindahkan gunung, mengeringkan lautan, dan membangun kota, namun tidak memiliki tangan, kaki, ataupun tahta, tanya Ja'far. Abu Nawas terdiam cukup lama, tidak seperti biasa. Ia tidak langsung menjawab dengan kelakar.
Kerutan muncul di dahinya, seolah teka-teki itu menyentuh sesuatu yang sangat pribadi. Ja'far melihatnya, dan dalam keheningan itu ia merasa semakin yakin bahwa teka-teki itu telah menyentuh inti rahasia Abu Nawas. Akhirnya Abu Nawas mengangkat kepalanya. "Yang mulia wazir," katanya pelan. Jawabannya adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan memiliki kekuatan yang dapat mengubah dunia, memimpin bangsa, dan mengatasi rintangan. Meskipun ia tidak berwujud fisik, ia adalah kekuasaan yang sejati, yang bahkan melebihi tahta. Jawaban itu membuat Ja'far terperangah. Bukan hanya jawaban yang tepat, tetapi cara Abu Nawas mengucapkannya dengan nada yang penuh makna tersembunyi, seolah ia berbicara tentang esensi dirinya sendiri. Ada getaran emosi yang tak kentara dalam suaranya. Ja'far tahu ia telah menemukan sesuatu yang besar. Jawaban itu bukan sekedar teka-teki, itu adalah pengakuan samar akan kedalaman pemikirannya. Ja'far segera melaporkan hasil pertemuannya kepada Khalifah Harun ar-Rasyid. Ia menceritakan setiap detail, dari sorot mata Abu Nawas yang serius hingga jawaban teka-teki yang penuh makna ganda tentang kebijaksanaan. Khalifah mendengarkan dengan seksama, alisnya terangkat karena terkejut. "Jadi, firasatku benar," gumamnya. Ia menyembunyikan sesuatu yang luar biasa. Khalifah kemudian memanggil Abu Nawas ke hadapannya, bukan dalam suasana formal, melainkan dalam pertemuan pribadi di taman istana yang tenang. "Abu Nawas," kata Khalifah dengan suara lembut, "aku telah mengagumi kecerdasan dan kesetiaanmu. Namun aku merasa ada bagian darimu yang belum pernah kau tunjukkan padaku. Apakah ada rahasia yang begitu besar hingga kau harus menyembunyikannya dari sahabatmu?" Abu Nawas menunduk. Kejenakaannya sirna. Hanya ada raut lelah dan kesedihan di wajahnya. Ia mengambil napas dalam-dalam sebelum akhirnya berucap pelan, "Yang mulia Khalifah, hamba memang bukan dari garis keturunan bangsawan, pun bukan mewarisi tahta dari negeri manapun. Identitas asli hamba yang sesungguhnya adalah seorang pengamat, seorang yang memilih untuk hidup di tengah keramaian, mengamati setiap sudut kehidupan, dan memahami manusia dari berbagai sisi. Hamba menyadari," lanjut Abu Nawas, suaranya sedikit bergetar namun tegas, "bahwa kebenaran dan kebijaksanaan seringkali sulit diterima jika datang dari seorang guru atau filsuf yang terlalu serius. Oleh karena itu, hamba memilih pesona sebagai seorang pujangga jenaka, melontarkan kebenaran dalam balutan tawa, agar hati dan pikiran orang dapat menerimanya tanpa perlawanan. Hamba menyembunyikan identitas ini agar hamba bisa bergerak bebas, mengamati tanpa dihakimi, dan berbicara tanpa beban ekspektasi." Khalifah Harun ar-Rasyid terdiam lama, mencerna setiap kata, kemudian senyum perlahan merekah di wajahnya. Ia bangkit dan mendekati Abu Nawas. Ia menepuk pundak sang pujangga. "Abu Nawas," katanya dengan suara mantap, "kau memang bukan pangeran dalam darah, namun kau adalah pangeran dalam kebijaksanaan. Kau telah membuktikan bahwa akal dan kebenaran adalah mahkota yang jauh lebih berharga daripada emas ataupun tahta. Aku bangga memiliki seorang sahabat dan penasehat sepertimu." Sejak hari itu, Khalifah Harun ar-Rasyid semakin menghargai Abu Nawas, bukan hanya sebagai penghibur, tetapi sebagai sumber kebijaksanaan yang tak ternilai. Abu Nawas tetaplah sang pujangga Baghdad yang terkenal. Kini ia merasa lebih bebas. Namun, ia tahu bahwa khalifahnya memahami dan menghargai identitas asli dirinya. Seorang yang memiliki kebijaksanaan melebihi raja sekalipun, namun memilih untuk menyampaikannya melalui tawa dan lelucon. Dan tawa Khalifah Harun ar-Rasyid tak pernah lagi semurni saat ia tertawa karena cerita-cerita dari Abu Nawas. Cerita selanjutnya.
Malam itu, bulan sabit menggantung rendah di atas Baghdad, memancarkan cahaya perak yang termaram di antara menara-menara masjid dan kubah-kubah istana. Di dalam kamar tidurnya yang megah, Sultan Harun ar-Rasyid berguling gelisah. Keringat dingin membasahi dahinya, dan napasnya terengah-engah, seolah baru saja berlari maraton dalam mimpinya. Pagi menjelang, dan sang sultan terbangun dengan perasaan yang tidak karuan. Mimpi semalam begitu nyata, begitu membingungkan, sehingga membuat pikirannya kacau balau. Ia teringat serpihan-serpihan aneh, sebuah gunung roti yang runtuh, sungai madu yang mendidih, dan sepasang sendal emas yang berbicara. Para kasim dan pelayan bergegas mendekat, khawatir melihat wajah pucat dan mata merah sang sultan. Mereka bertanya dengan nada cemas, "Ampun tuanku, apa ada yang tidak beres?" Sultan hanya menghela napas panjang, tatapannya kosong, seolah masih terperangkap dalam dunia mimpinya. Ia mencoba menceritakan mimpinya kepada para penasehatnya, tetapi kata-katanya terdengar aneh dan tidak masuk akal. Para penasehat yang terbiasa dengan masalah kenegaraan yang logis hanya bisa mengerutkan dahi, saling berpandangan dengan kebingungan yang jelas terpancar di wajah mereka. Tidak ada satupun di antara mereka yang berani menawarkan tafsir. Mereka tahu betul kemarahan sultan jika tafsir mereka keliru atau dianggap meremehkan. Suasana di ruang pertemuan istana menjadi tegang, diselimuti keheningan yang menyesakkan. Hanya sesekali dipecahkan oleh batuk kecil dari salah seorang wazir. Di tengah kebuntuan itu, salah satu wazir senior dengan suara ragu-ragu akhirnya memberanikan diri. "Ampun tuanku," katanya. "Mungkin ada seseorang yang bisa membantu. Seorang yang terkenal dengan kecerdasan dan pemikirannya yang unik. Abu Nawas." Nama itu melayang di udara, membawa serta reputasi Abu Nawas yang tak terduga. Seorang pujangga, pelawak, dan terkadang pemecah masalah yang tak terduga. Kabar tentang kegelisahan sultan dan mimpinya yang aneh segera menyebar ke seluruh Baghdad, sampai akhirnya tiba di telinga Abu Nawas. Ia sedang menikmati secangkir kopi Arab di warung kopi langganannya, ditemani beberapa teman yang asik mendengarkan kisah-kisah lucunya. Mendengar nama sultan, Abu Nawas hanya tersenyum tipis, seolah sudah menduga apa yang akan terjadi. Tidak lama kemudian, seorang pengawal istana bergegas datang. Napasnya terengah-engah dengan perintah mendadak dari sultan. "Abu Nawas, Anda dipanggil menghadap sultan segera. Beliau membutuhkan bantuan Anda untuk menafsirkan mimpi anehnya." Abu Nawas mengangguk pelan, tanpa menunjukkan ekspresi terkejut sedikit pun. Para teman Abu Nawas saling berpandangan, antara takjub dan sedikit khawatir. Mereka tahu betul bagaimana sultan bisa menjadi sangat temperamental jika permintaannya tidak dipenuhi. Namun, Abu Nawas dengan santai menghabiskan kopinya, seolah tidak ada beban di pundaknya. Ia kemudian bangkit, merapikan jubahnya yang sudah usang, dan mengikuti pengawal istana dengan langkah tenang. Sepanjang perjalanan menuju istana, ia tidak banyak berbicara. Hanya sesekali tersenyum pada keramaian pasar yang mereka lewati, seolah sedang merangkai teka-teki dalam benaknya. Setibanya di gerbang istana, Abu Nawas disambut oleh para wazir yang wajahnya masih terlihat muram dan penuh kekhawatiran. Mereka memandangnya dengan campuran harapan dan keraguan. Bagaimana mungkin seorang pelawak dan penyair bisa menyelesaikan masalah yang membuat para cendekiawan istana pusing tujuh keliling? Tanpa basa-basi, Abu Nawas dibawa langsung ke hadapan sultan, yang duduk di singgasananya dengan wajah lelah dan gelisah. Sultan menatap Abu Nawas dengan tatapan menyelidik, berharap ada secercah harapan dari pria yang terkenal dengan akal cerdiknya itu. Sultan Harun ar-Rasyid dengan suara berat yang dipenuhi kelelahan mulai menceritakan mimpinya kepada Abu Nawas. "Dengarkan Abu Nawas," katanya, "mimpiku sungguh aneh.
Aku melihat sebuah gunung roti yang besar, namun tiba-tiba runtuh dan semua orang berebut mengambilnya, tetapi tidak ada satupun yang kenyang. Abu Nawas mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk-ngangguk. Sultan melanjutkan, kemudian ada sungai madu yang jernih, tiba-tiba mendidih dan mengeluarkan asap tebal. Semua hewan kehausan, tapi tak ada yang bisa meminumnya. Para wazir yang berada di ruangan itu saling berpandangan. Beberapa di antara mereka hampir tertawa dengan keanehan mimpi Sultan, namun segera menahannya. Dan yang paling aneh, kata Sultan, matanya membelalak, adalah sepasang sandal emas yang mengambang di udara. Dan tiba-tiba sandal itu berbicara. Mereka saling berdebat tentang siapa yang lebih berhak dihormati. Sultan mengakhiri ceritanya dengan helahan napas panjang, menatap Abu Nawas dengan tatapan penuh harap. Suasana hening. Para wazir menahan napas, menunggu reaksi Abu Nawas. Mereka membayangkan Abu Nawas akan mengerutkan dahi, menggaruk kepala, atau bahkan tertawa terbahak-bahak. Namun Abu Nawas hanya diam, pandangannya lurus ke depan, seolah sedang melihat sesuatu yang tak terlihat oleh orang lain. Setelah beberapa saat hening, Abu Nawas tiba-tiba tersenyum tipis. Sultan dan para wazir merasa sedikit lega, tetapi sekaligus penasaran. Ampun tuanku, kata Abu Nawas dengan suara tenang. Mimpi Anda memang luar biasa dan penuh makna. Izinkan hamba berpikir sejenak. Ia kemudian meminta waktu untuk menyendiri, berjanji akan kembali dengan tafsiran yang tepat. Sultan setuju memberikan waktu hingga esok pagi. Abu Nawas kemudian meninggalkan istana, kembali ke rumahnya dengan senyum misterius di bibirnya, meninggalkan para wazir yang masih teruyung-uyung oleh kebingungan dan rasa ingin tahu yang membara. Malam itu Abu Nawas tidak tidur. Ia duduk di kamarnya yang sederhana, ditemani sebuah lampu minyak yang berkedip-kedip. Otaknya bekerja keras memutar setiap detail mimpi Sultan. Ia tidak mencari tafsiran dalam buku-buku lama atau ramalan bintang. Ia mencari jawabannya dalam pengamatannya terhadap kehidupan sehari-hari, terhadap sifat manusia, dan terhadap kondisi Baghdad. Ia memikirkan gunung roti yang runtuh. Apakah itu simbol kelaparan di tengah kelimpahan? Sungai madu yang mendidih. Apakah itu tentang kekayaan yang tidak bisa dinikmati? Sendal emas yang berbicara. Apakah ini tentang kesombongan dan perdebatan tak berarti? Satu persatu, ia mulai menyatukan kepingan-kepingan teka-teki itu. Menjelang subuh, sebuah ide cemerlang melintas di benak Abu Nawas. Ia tersenyum puas, seolah baru saja menemukan harta karun. Ia telah menemukan benang merah yang menghubungkan semua elemen aneh dalam mimpi Sultan. Ini bukan tentang sihir atau tahayul, melainkan tentang realitas yang seringkali tersembunyi di balik kemegahan istana. Dengan keyakinan penuh, Abu Nawas menyiapkan diri untuk menghadap Sultan. Ia tahu bahwa tafsirnya akan mengejutkan, mungkin bahkan sedikit membuat geram, tetapi ia yakin itu adalah satu-satunya kebenaran yang bisa menjelaskan kegelisahan sang Sultan. Keesokan paginya, Abu Nawas kembali ke istana. Ruangan pertemuan sudah penuh dengan para wazir dan pejabat tinggi yang tak sabar menanti. Sultan duduk tegak di singgasananya, tatapannya penuh harap dan sedikit cemas. Nah, Abu Nawas, kata Sultan, apakah Anda sudah menemukan jawabannya? Abu Nawas maju ke depan, membungkuk hormat, dan dengan senyum tipis ia mulai menjelaskan. Ampun tuanku, tafsir mimpi adalah cerminan dari keadaan rakyat dan istana saat ini, yang mungkin belum sepenuhnya tuanku sadari. Para wazir saling berbisik, penasaran dengan apa yang akan dikatakan Abu Nawas. Gunung roti yang runtuh, tuanku, Abu Nawas memulai. Suaranya jelas dan tegas.
melambangkan kelimpahan di Baghdad. Namun distribusi yang tidak merata. Ada banyak makanan, banyak kekayaan, tetapi tidak semua rakyat dapat menikmatinya. Sehingga mereka tetap merasa lapar dan tidak puas. Sultan mengerutkan kening, mencoba mencerna kata-kata Abu Nawas. Para wazir tampak gelisah. Sungai madu yang mendidih, tuanku, lanjut Abu Nawas, melambangkan keberkahan dan sumber daya negeri ini yang sangat melimpah. Tetapi penggunaannya tidak bijaksana. Kekayaan itu tidak dimanfaatkan untuk kesejahteraan bersama, melainkan hanya untuk kepentingan sekelompok kecil, sehingga mendidih dan tidak dapat dinikmati oleh siapapun. Kemudian Abu Nawas beralih ke bagian paling aneh dari mimpi Sultan, dan sepasang sandal emas yang berbicara dan berdebat. Tuanku, katanya, nada suaranya sedikit geli. Itu adalah cerminan dari para pejabat dan penasihat tuanku di istana ini. Mereka sibuk dengan merebutkan kekuasaan, mencari makan, dan memperdebatkan hal-hal sepele. Padahal rakyat membutuhkan perhatian dan tindakan nyata. Sultan Harun ar-Rasyid terdiam. Wajahnya yang semula gelisah kini menunjukkan campuran antara terkejut dan tercerahkan. Para wazir menundukkan kepala. Beberapa di antara mereka terlihat sangat tidak nyaman. Mereka merasa tersindir langsung oleh tafsir Abu Nawas yang tajam. Setelah beberapa saat hening, Sultan perlahan mengangguk. Abu Nawas, katanya, suaranya lebih lembut. Anda telah membuka mata saya. Saya tidak menyangka mimpi yang begitu aneh bisa memiliki makna yang sedalam ini. Sultan tersenyum. Anda memang cerdik. Anda tidak hanya menafsirkan mimpi, tetapi juga menunjukkan kelemahan dalam pemerintahan saya. Sultan kemudian memerintahkan para wazir untuk segera memperbaiki sistem distribusi kekayaan dan menghentikan segala bentuk perselisihan di antara mereka. Ia memberikan hadiah besar kepada Abu Nawas, tetapi yang lebih berharga adalah pengakuan dan rasa hormat yang baru. Sejak hari itu, Sultan lebih sering meminta pandangan Abu Nawas, tidak hanya dalam masalah-masalah kecil, tetapi juga dalam urusan kenegaraan, karena ia tahu bahwa Abu Nawas selalu memiliki cara untuk melihat kebenaran. Cerita selanjutnya. Di sebuah kedai kopi yang riuh di pusat Baghdad, Abu Nawas menyusap kopinya perlahan, mengamati keramaian dengan senyum pipis. Suasana damai itu tiba-tiba terusik oleh seruan panik seorang pedagang sutra yang tergopoh-gopoh masuk. Wajahnya pucat pasi. Ia mengabarkan bahwa seluruh persediaan sutra impornya, barang dagangan yang amat berharga, lenyap begitu saja dari gudang. Berita itu menyebar cepat bagai api, menciptakan gelombang kegelisahan di antara para pedagang. Kehilangan sebesar itu tak hanya merugikan satu orang, tetapi juga berpotensi mengguncang stabilitas pasar. Beberapa pedagang lain mulai berbisik-bisik tentang kemungkinan adanya sindikat pencurian baru yang sangat terorganisir, membuat cemas semua orang yang menggantungkan hidupnya pada roda perdagangan. Kabar pencurian sutra itu akhirnya sampai ke telinga Sultan Harun ar-Rasyid yang sedang duduk termenung di singgasananya. Kekayaannya dan kemakmuran Baghdad adalah kebanggaannya, dan insiden seperti ini adalah noda besar. Ia memanggil para penasehatnya, meminta solusi. Namun semua saran yang diberikan terdengar biasa saja, tak mampu menenangkan kegundahannya. Sultan tahu bahwa reputasi pemerintahannya dipertaruhkan. Jika ia tidak bisa menjamin keamanan pedagang, maka kepercayaan rakyat akan luntur. Dengan berat hati ia mengumumkan sayembara besar,
Siapapun yang berhasil menemukan pencuri sutra dan mengembalikan barang curian akan diberi hadiah berlimpah. Bahkan mungkin posisi istimewa di istana. Abu Nawas mendengar pengumuman sultan dengan seksama, tak menunjukkan reaksi berlebihan seperti orang lain yang langsung bersemangat mengejar hadiah. Ia justru menarik diri ke sudut kedai, matanya menerawang. Jemarinya mengetuk-ngetuk meja seolah sedang menimbang sesuatu. Pikiran cerdasnya mulai bekerja, merangkai benang-benang petunjuk dari desas-desus yang ia dengar. Ia tahu bahwa kekuatan fisik atau harta benda akan membawanya jauh dalam kasus ini. Yang ia miliki hanyalah akal dan doa. Dengan keyakinan itu, ia memutuskan untuk ikut serta dalam sayembara. Namun dengan cara sendiri, bukan dengan mencari-cari jejak seperti detektif biasa, melainkan dengan memancing sang pencuri agar menunjukkan dirinya. Keesokan harinya, Baghdad dihebohkan oleh kabar baru. Abu Nawas yang terkenal dengan segala keanehannya mengajukan permohonan aneh kepada Sultan. Ia meminta agar dirinya dipenjara di sel isolasi yang paling ketat, tanpa interaksi dengan dunia luar, dan hanya diberi pena, kertas, serta beberapa buah zaitun sebagai bekal. Permintaan itu membuat para pengawal dan penasehat istana tercengang, menganggapnya gila atau sedang mencari perhatian. Namun, Sultan yang sudah akrab dengan tingkah laku Abu Nawas merasakan ada sesuatu di balik permintaan aneh ini. Ia tahu Abu Nawas tak pernah bertindak tanpa tujuan yang kuat. Meskipun ragu, Sultan akhirnya menyetujui. Berharap ini adalah salah satu dari trik jenius Abu Nawas yang seringkali berakhir dengan penyelesaian masalah yang tak terduga. Di dalam sel yang sunyi, Abu Nawas tidak melamun atau menyesal nasibnya. Dengan pena dan kertas di tangannya, ia mulai menuliskan ayat-ayat suci Al-Quran dan doa-doa penuh kekuatan. Diselipi dengan beberapa kalimat yang tampak seperti teka-teki. Ia menulis tanpa henti, menemukan lembaran-lembaran kertas dengan tulisan-tulisan indah dan misterius. Setelah berjam-jam menulis, ia meminta seorang pengawal untuk membawa gulungan-gulungan kertas itu ke pasar sutra, dan meminta para pedagang untuk membacanya keras-keras di hadapan publik. Ia menyebut tulisan-tulisan itu sebagai ayat-ayat menyingkap kebenaran, meyakinkan bahwa siapapun yang membaca atau mendengarkannya akan menemukan kejujuran di dalam hatinya. Ketika gulungan-gulungan kertas Abu Nawas dibacakan di pasar, reaksi yang muncul sungguh beragam. Para pedagang yang jujur merasakan ketenangan, sementara beberapa orang terlihat gelisah, mencuri pandang satu sama lain. Di antara kerumunan ada sekelompok orang yang wajahnya mulai memucat. Keringat dingin membasahi dahi mereka. Mereka adalah sindikat pencuri sutra. Teks-teks yang tertulis Abu Nawas bukan sekadar doa biasa. Di dalamnya ia menyisipkan gambaran detail tentang bagaimana sutra itu dicuri dan kutukan-kutukan yang diperuntukkan bagi para pencuri jika mereka tidak mengembalikan barang curian. Ini bukan kutukan sungguhan, melainkan sugesti psikologis yang kuat, dirancang untuk menakut-nakuti dan memecah belah persatuan para pencuri. Malam harinya, tuan sindikat pencuri itu tidak bisa tidur. Kata-kata dari gulungan kertas Abu Nawas telah mengiang-iang di telinganya. Ia teringat detail-detail yang disebutkan Abu Nawas, yang hanya diketahui oleh dirinya dan komplotannya. Kecemasan memuncak saat ia membayangkan satu persatu anggotanya terjangkit penyakit aneh atau ditimpa musibah, persis seperti yang Abu Nawas tuliskan. Ketakutan akan kutukan walaupun hanya sugesti mulai mengikis keyakinannya. Ia melihat gelagat cemas pada anak buahnya yang juga terpengaruh oleh kata-kata Abu Nawas.
Perpecahan mulai terasa di antara mereka. Masing-masing mulai saling curiga dan menyalahkan. Bahkan ada yang sudah berniat untuk menyerahkan diri demi menghindari malapetaka. Tak sanggup menahan beban, ketakutan, dan perpecahan. Pada pagi buta, ketua sindikat pencuri itu bersama beberapa anggotanya muncul di gerbang istana. Mereka membawa kembali sebagian besar sutera yang dicuri. Wajah mereka menunduk penuh penyesalan. Di hadapan Sultan Harun ar-Rasyid, mereka mengakui kejahatan mereka, menceritakan secara detail bagaimana mereka mencuri sutera dan bagaimana kutukan Abu Nawas menghantui mereka. Sultan yang terkejut sekaligus kagum segera memanggil Abu Nawas dari selnya. Dengan senyum lebar, Abu Nawas menjelaskan bahwa tidak ada kutukan sungguhan. Ia hanya menggunakan akalnya untuk menciptakan ketakutan psikologi yang begitu kuat, sampai para pencuri itu percaya bahwa nasib buruk akan menimpa mereka jika tidak bertobat. Sutra yang dikembalikan adalah bukti nyata dari keberhasilan triknya. Kisah Abu Nawas yang hanya bermodalkan akal dan doa untuk mengungkap keajaiban ini menyebar ke seluruh Baghdad, bahkan hingga ke kota-kota lain. Sultan Harun ar-Rasyid sangat terkesan, memberikan hadiah yang lebih besar dari yang dijanjikan, dan menunjuk Abu Nawas sebagai penasehat utama khusus untuk urusan-urusan yang membutuhkan pemikiran yang luar biasa. Cerita selanjutnya. Pagi itu, matahari Baghdad menyapa dengan kehangatan yang akrab, memantulkan sinarnya pada kubah-kubah masjid dan dinding-dinding pasar yang ramai. Abu Nawas dengan jubah lusuhnya yang selalu setia, tengah menyusuri gang sempit di dekat rumahnya. Sesekali bersenandung pelan sambil menghirup aroma rempah dan kopi yang menyeruak dari kedai-kedai. Pikirannya melayang, merencanakan lelucon apa yang akan ia lontarkan kepada para pedagang di pasar hari ini. Atau mungkin bagaimana cara mendapatkan hidangan lezat tanpa harus mengeluarkan 1 dirham pun dari sakunya yang seringkali kosong. Langkahnya terhenti di depan sebuah tumpukan sampah yang baru saja dibersihkan, menyisakan sedikit debu dan kerikil di tanah. Matanya yang tajam menangkap kilatan aneh di antara remah-remah itu. Sebuah koin, bukan koin biasa, melainkan koin emas yang tampak kuno, memancarkan cahaya yang redup namun memikat. Bentuknya tak lazim, dengan ukiran naga bersayap yang melingkari tulisan Arab yang tak dapat ia pahami dengan jelas. Rasa ingin tahu mengalahkan kehati-hatian, dan ia pun memungut koin itu. Abu Nawas membolak-balik koin itu di telapak tangannya, merasakan dinginnya logam dan beratnya yang tidak biasa. Koin ini terasa berbeda dari dirham atau dinar yang biasa beredar di Baghdad. Ada aura misterius yang menyelimuti benda kecil itu, seolah ia membawa kisah ribuan tahun yang tersembunyi. Ia teringat akan cerita-cerita lama tentang koin-koin bertuah yang membawa keberuntungan atau justru kutukan bagi pemiliknya. Namun kemiskinan seringkali mengalahkan takhayul, dan koin emas itu bagaimanapun juga adalah koin emas. Ia mencoba menggosok-gosok koin itu dengan ujung jubahnya, berharap bisa membersihkan sedikit kotoran yang menempel. Namun kilatan aneh pada koin itu justru semakin terlihat jelas, seolah permukaannya hidup. Ukiran naga bersayap itu seolah bergerak, tatapannya tajam dan misterius. Abu Nawas merasakan sedikit gejolak dalam benaknya, sebuah firasat aneh yang mengatakan bahwa koin ini tidak sederhana yang terlihat. Pulang ke rumahnya yang sederhana, Abu Nawas terus memandangi koin itu di bawah cahaya remang-remang. Ia membayangkan apa yang bisa ia lakukan dengan sekeping koin emas murni. Membeli makanan lezat yang sudah lama ia impikan. Mungkin jubah baru yang layak.
atau bahkan menyumbang sedikit untuk masjid agar ia terlihat seperti orang yang soleh di mata tetangga. Namun, setiap kali ia memikirkan cara menggunakannya, bayangan naga bersayap itu seolah melayang-layang di benaknya. Disusul bisikan-bisikan tak jelas yang hanya ia dengar dalam pikirannya. Dilema melanda hati Abu Nawas. Apakah koin ini adalah anugerah atau justru ujian? Apakah keberuntungan ini akan membawa kebahagiaan atau justru serangkaian masalah yang tak terduga? Ia adalah Abu Nawas, sang penyair cerdik yang selalu menemukan celah dalam setiap kesulitan. Namun koin ini terasa seperti teka-teki yang jauh lebih rumit daripada semua teka-teki yang pernah ia pecahkan. Ia memutuskan untuk menyimpan koin itu untuk sementara waktu, mengamati apa yang akan terjadi selanjutnya. Esok harinya, dorongan untuk menggunakan koin itu begitu kuat. Abu Nawas memutuskan untuk pergi ke pasar, tempat di mana koin emas memiliki nilai tertinggi. Ia melangkah melewati kerumunan orang, matanya melirik ke arah pedagang buah yang menjajakan kurma-kurma manis dan delima yang ranum. Aroma buah-buahan segar mengisi udara, membuat perut Abu Nawas keroncongan. Dengan hati-hati ia mendatangi seorang pedagang buah yang gemuk dan ramah. "Wahai tuan," sapanya. Suaranya dibuat seramah mungkin. "Bisakah hamba mendapatkan beberapa kurma terbaikmu? Hamba ingin merasakan manisnya surga di dunia." Pedagang itu tersenyum, menunjukkan deretan gigi yang sedikit menghitam. Abu Nawas lantas mengeluarkan koin emasnya. Begitu koin itu terlihat, senyum pedagang buah itu langsung memudar, digantikan oleh ekspresi terkejut dan sedikit ketakutan. Pedagang buah itu mengamati koin itu dengan cermat, membolak-balik dengan jari-jari gemuknya. "Koin apa ini tuan?" tanyanya. Suaranya sedikit bergetar. "Aku belum pernah melihat yang seperti ini. Ada ukiran naga di sini dan tulisan yang aneh." Beberapa pedagang di sekitarnya mulai mendekat, tertarik oleh suara pedagang buah yang meninggi dan koin emas yang tak lazim itu. Abu Nawas mencoba untuk tetap tenang, menjelaskan bahwa ia menemukan di jalan. Namun semakin ia mencoba menjelaskan, semakin curiga tatapan para pedagang. Seorang pembuat roti yang berotot dan bertato, yang terkenal karena kejujuran dan ketajamannya, mendekat dan meraih koin dari tangan pedagang buah. "Ini bukan koin biasa," gumamnya. Matanya menyipit. Koin ini terasa dingin, seolah membeku di zaman purba. Kerumunan semakin bertambah. Desas-desus mulai menyebar seperti api di antara alang-alang kering. "Koin terkutuk," teriak seorang wanita tua yang duduk di pojokan, menjual ramuan herbal. "Koin itu membawa kesialan. Aku pernah mendengar cerita tentang koin-koin kuno yang membawa bencana bagi pemiliknya." Abu Nawas berusaha membantah, tetapi suaranya tenggelam di antara keramaian dan ketakutan yang mulai menjalar. Para pedagang yang awalnya hanya penasaran, kini mulai menjaga jarak. Tidak ada yang mau menerima koin itu sebagai pembayaran. Mereka khawatir koin itu akan membawa kutukan ke toko mereka, atau lebih buruk lagi, menarik perhatian pihak berwenang karena keanehannya. Abu Nawas yang tadinya bersemangat untuk membelanjakan koinnya, ini terasa seperti orang asing yang dikucilkan di tengah keramaian pasar. Koin emas itu alih-alih memberi kemudahan, justru memberinya 1000 masalah di pasar. Kabar tentang koin terkutuk dan seorang pria aneh yang mencoba membelanjakannya di pasar segera sampai ke telinga Qadi, hakim kota yang terkenal ketat dan sedikit sombong. Qadi seringkali merasa terganggu dengan kelakuan Abu Nawas yang seringkali tidak terduga dan lelucon-leluconnya yang cerdik namun kadang melampaui batas. Jadi ketika ia mendengar tentang koin misterius ini, ia melihatnya sebagai kesempatan untuk akhirnya menertibkan Abu Nawas. Qadi memerintahkan Abu Nawas untuk menghadapnya. Dengan langkah enggan, Abu Nawas tiba di balai pengadilan, di mana Qadi sudah duduk dengan wajah masam.
dikelilingi oleh beberapa pengawalnya yang berwajah keras. "Jadi, kamu memiliki koin yang tak lazim, Abu Nawas?" tanya Kadi. Suaranya dingin dan menusuk. "Dan kau mencoba membelanjakannya, menimbulkan kegaduhan di pasar? Apakah kau mencoba menyebarkan kekacauan di kota yang damai ini?" Abu Nawas mencoba menjelaskan asal-usul koin itu, bahwa ia menemukannya di jalan. Namun Kadi tampaknya tidak tertarik dengan penjelasan tersebut. Ia mengambil koin dari tangan Abu Nawas, memandangnya dengan seksama, dan menunjukkan sedikit kerutan di dahinya. "Ukiran ini naga bersayap," gumam Kodi, "dan tulisan ini, aku belum pernah melihatnya. Ini bukan koin resmi Khalifah. Ini adalah bukti bahwa kau memiliki niat buruk, Abu Nawas," tuduh Kodi, suaranya meninggi. "Mungkin kau ingin menipu rakyat dengan koin palsu. Atau bahkan lebih buruk, koin yang membawa sihir gelap." Abu Nawas terkejut dengan tuduhan itu. Ia tahu Kodi memang tidak menyukainya, tapi ia tidak menyangka tuduhan akan berlarut sampai ke arah sihir dan penipuan. Kabar tentang koin misterius ini bahkan mencapai telinga Khalifah Harun ar-Rasyid, yang selalu tertarik pada hal-hal yang tidak biasa. Khalifah yang seringkali terhibur dengan kecerdikan Abu Nawas merasa penasaran dengan koin ini. Ia memanggil Abu Nawas dan Kadi ke istananya. "Jadi, kamu memiliki koin ajaib, Abu Nawas?" tanya Khalifah dengan nada geli. Namun ada sedikit ketertarikan di matanya. Kadi segera menjelaskan tuduhannya, menekankan keanehan koin dan dampak negatifnya di pasar. Khalifah mengambil koin itu dari tangan Kadi, memegangnya sebentar, dan kemudian menyerahkannya kembali kepada Abu Nawas. "Abu Nawas," kata Khalifah, suaranya kini serius, "aku akan memberimu tantangan. Jelaskan asal-usul koin ini dengan masuk akal, dan buktikan bahwa koin ini tidak membawa kutukan. Kau akan menghadapi hukuman yang berat, Abu Nawas." Abu Nawas kini benar-benar terperangkap. Dengan tantangan dari Khalifah yang menggantung di kepalanya, Abu Nawas tahu ia harus bergerak cepat. Ia tidak bisa hanya mengandalkan keberuntungan atau kecerdikannya yang biasa kali ini. Ia harus menemukan kebenaran di balik koin ini. Ia mengunjungi para cendekiawan dan ahli sejarah di Baghdad, menunjukkan koin itu kepada mereka, berharap ada yang mengenali ukiran atau tulisan kuno di permukaannya. Namun setiap cendekiawan yang ia temui menggelengkan kepala. Beberapa menganggap lelucon, yang lain takut untuk menyentuh koin yang mereka anggap membawa aura negatif. "Ini bukan dari kerajaan manapun yang kita kenal," kata seorang ahli sejarah tua. Matanya rabun karena terlalu banyak membaca naskah kuno, dan tulisan ini terlalu purba bahkan untukku. Mungkin ini dari peradaban yang hilang, atau bahkan dari dunia lain. Kata-kata ini hanya membuat Abu Nawas semakin putus asa. Di tengah keputusasaannya, Abu Nawas teringat seorang bijak tua yang tinggal di pinggir kota. Seorang pria yang terkenal karena pengetahuannya yang luar biasa tentang hal-hal yang tidak biasa dan legenda-legenda kuno. Pria itu yang dikenal sebagai Syekh Al-Hikmah, hidup menyendiri, dikelilingi oleh buku-buku dan gulungan naskah. Abu Nawas mendatanginya dengan sisa-sisa harapan. Syekh Hikmah menerima Abu Nawas dengan tenang. Ia mengamati koin itu dengan mata tuanya yang penuh kebijaksanaan. Tidak ada ketakutan atau kecurigaan di matanya, hanya rasa ingin tahu yang mendalam. "Koin ini, aku pernah mendengar desas-desusnya," kata Syekh. "Ini adalah koin dari sebuah kerajaan kuno yang hilang, yang konon berada di bawah tanah, tempat para makhluk mitologi berdiam. Ukiran naga ini adalah simbol kekuatan mereka, dan tulisan ini adalah bahasa kuno mereka. Koin ini tidak membawa kutukan," lanjut Syekh Al-Hikmah. Suaranya tenang namun penuh makna. Ia hanya bereaksi terhadap niat pemiliknya. Jika seorang menggunakannya dengan niat serakah atau jahat, ia akan menarik masalah. Namun jika seorang menggunakannya dengan niat baik untuk kemaslahatan bersama, ia akan membawa keberuntungan yang luar biasa.
Abu Nawas mendengarkan dengan seksama. Sebuah ide mulai terbentuk di benaknya. Namun ada satu hal lagi, Syekh menambahkan. Koin ini memiliki sifat unik. Ia hanya bisa diterima sebagai pembayaran untuk sesuatu yang benar-benar dibutuhkan, dan hanya akan menunjukkan nilai aslinya pada mereka yang melihat lebih dari sekadar emas. Jika ia digunakan untuk kemewahan atau kesombongan, ia akan menjadi koin biasa, bahkan bisa hilang nilainya. Abu Nawas mengangguk, sebuah senyum tipis mulai tersungging di bibirnya. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Dengan pengetahuan baru dari Syekh Al-Hikmah, Abu Nawas menyusun rencana. Ia tidak akan mencoba membelanjakan koin itu untuk dirinya sendiri lagi. Ia akan menggunakan koin itu untuk tujuan yang lebih besar, untuk membuktikan kebenaran dan mengajarkan pelajaran kepada Qadi yang sombong. Ia kembali ke istana, meminta audiensi dengan Khalifah Harun ar-Rasyid dan Qadi. Di hadapan Khalifah dan Qadi, Abu Nawas berdiri tegak. Koin emas tergenggam erat di tangannya. Wahai Khalifah yang mulia dan Tuan Qadi yang terhormat. Mulainya suara tenang dan penuh keyakinan. Koin ini bukanlah koin terkutuk, melainkan koin yang jujur. Ia hanya mengungkap sifat asli dari mereka yang berinteraksi dengannya. Qadi mengendus, tidak percaya. Saya akan membuktikannya, lanjut Abu Nawas. Saya akan mencoba membelanjakan koin ini untuk sesuatu yang benar-benar dibutuhkan oleh kota ini. Ia kemudian mengumumkan bahwa ia akan menggunakan koin itu untuk membeli persediaan makanan untuk kaum miskin di Baghdad yang sedang kelaparan karena panen buruk. Qadi yang biasa dengan kemewahan mencibir, omong kosong, koin anehmu tidak akan diterima oleh siapapun. Abu Nawas pergi ke pasar. Kali ini ditemani oleh beberapa pengawal Khalifah dan Qadi yang mengawasi dengan cermat. Ia mendatangi para pedagang dan dengan tulus menjelaskan bahwa ia ingin membeli makanan untuk kaum miskin. Ajaibnya, kali ini para pedagang tidak menunjukkan ketakutan. Mereka melihat koin itu dan entah mengapa mereka merasa dorongan yang kuat untuk menerimanya. Koin itu seolah memancarkan aura kebaikan, dan para pedagang dengan senang hati menukarkan dengan beras, gandum, dan kurma yang berlimpah. Saat Abu Nawas kembali ke istana dengan tumpukan makanan yang berlimpah, Qadi terdiam. Khalifah Harun ar-Rasyid tersenyum puas. Qadi, kata Khalifah, kau melihat sendiri, koin itu tidak terkutuk, ia hanya jujur. Khalifah kemudian mengumumkan bahwa koin itu akan disimpan di istana sebagai pengingat akan pembelajaran berharga ini, bahwa niat baik selalu akan dihargai dan keserakahan hanya akan membuat masalah. Cerita selanjutnya. Suatu malam yang pekat di Baghdad, ketika rembulan bersinar sabit di tengah sungai Tigris, Abu Nawas terlelap dalam tidurnya yang pulas. Ia bermimpi aneh. Sungguh aneh. Dalam mimpinya, sebuah makhluk bercahaya datang menghampirinya, menyerupai malaikat dengan sayap keperakan, memancarkan aroma bunga melati yang semerbak. Malaikat itu dengan suara merdu bak seruling bambu berbisik, "Wahai Abu Nawas, engkau adalah hamba yang terpilih. Pintu surga terbuka lebar bagimu. Engkau diundang untuk merasakan kenikmatan abadi, bebas dari segala derita dunia." Abu Nawas yang biasanya cerdik merasa ada sesuatu yang ganjil. Ia tahu betul siapa dirinya, seorang tukang olok-olok, pembuat onar, dan seringkali melanggar janji. Surga baginya itu terlalu mulia. Keesokan paginya Abu Nawas terbangun dengan dahi berkerut. Mimpi itu terus menghantuinya. Ia mendatangi seorang kawan lamanya, seorang tabib yang juga dikenal sebagai ahli tafsir mimpi, namun lebih sering menjadi pendengar keluh kesah Abu Nawas. Tanpa ragu ia menceritakan mimpi anehnya itu dengan detail.
Tabib itu mengangguk-angguk, sesekali tersenyum tipis. Mungkin ini adalah pertanda baik, wahai Abu Nawas, bahwa kebaikanmu selama ini telah diakui di langit. Abu Nawas mendengus. Kebaikan apa, wahai tabib? Apakah menipu pedagang atau mengerjai khalifah? Itu disebut kebaikan. Jika surga semudah itu didapat, maka semua orang akan berlomba-lomba berbuat jahat agar diundang ke sana. Kabar mimpi Abu Nawas sampai ke telinga Khalifah Harun ar-Rasyid yang bijaksana namun juga gemar bercanda. Khalifah merasa penasaran dan memanggil Abu Nawas ke istana. Dengan wajah serius, Khalifah berkata, "Wahai Abu Nawas, aku dengar mimpimu tentang surga. Ini adalah kabar baik, namun aku ingin memberimu sebuah tugas sebelum engkau pergi ke sana." Abu Nawas menatap Khalifah dengan curiga. "Tugas apa, wahai Paduka yang mulia? Apakah Paduka khawatir saya akan mengambil semua bidadari di surga sehingga tidak ada yang tersisa untuk Paduka?" Khalifah tertawa geli. "Bukan itu, Abu Nawas. Aku ingin engkau membuat daftar semua orang yang menurutmu pantas masuk ke surga di Baghdad ini. Jika daftarmu itu tepat, maka engkau akan kuberi hadiah emas sekarung dan kebebasan untuk memilih tempat tinggal di surga." Abu Nawas pulang ke gubuknya dengan pikiran berkecamuk. Membuat daftar orang baik itu sama saja dengan mencari jarum di tumpukan jerami. Ia mengenal semua penduduk Baghdad, dari yang paling soleh hingga paling bejat. Bagaimana mungkin bisa menilai siapa yang pantas dan siapa yang tidak? Beberapa hari berlalu, Abu Nawas masih berkutat dengan daftarnya. Ia menulis nama seorang ulama terkemuka. Ia mencoretnya, menulis nama seorang pedagang dermawan, lalu menghapusnya. Semakin ia berpikir, semakin ia menyadari betapa sulitnya menilai kebaikan seseorang hanya dari penampilan atau reputasi. Untuk mencari inspirasi, Abu Nawas memutuskan untuk pergi ke pasar. Ia berjalan di antara keramaian, mengamati setiap gerak-gerik penduduk Baghdad. Di suatu sudut, ia melihat seorang pedagang kurma yang memberikan sedekah kepada pengemis dengan wajah ikhlas. Ini bisa jadi calon penghuni surga, gumamnya. Namun, tak jauh dari situ, ia melihat seorang juru timbang yang diam. Namun, tidak jauh dari situ, ia melihat seorang juru timbang yang diam-diam mengurangi berat dagangannya, sambil tersenyum manis kepada pembeli. Yang ini jelas calon penghuni neraka, pikir Abu Nawas. Semakin lama ia mengamati, semakin rumit daftarnya. Terlalu banyak kepalsuan dan kemunafikan yang ia temukan. Saat Abu Nawas sedang termenung di dekat kedai kopi, seorang kakek tua yang cacat kakinya datang menghampirinya. Kakek itu bukan pengemis, melainkan seorang pencerita ulung yang sering menghibur orang-orang di pasar dengan kisah-kisah hikmah. "Wahai Abu Nawas, mengapa engkau terlihat murung? Apakah engkau sedang merencanakan sesuatu yang lucu lagi?" tanya kakek itu. Abu Nawas menceritakan tentang tugas dari Khalifah. Kakek tua itu tersenyum bijak. "Wahai Abu Nawas, janganlah kau menghakimi siapapun. Setiap manusia memiliki kebaikan dan keburukan. Hanya Tuhan yang tahu isi hati mereka. Jika kau ingin masuk surga, cukuplah dengan berbuat baik sesuai kemampuanmu, tanpa mengharapkan balasan, apalagi menilai orang lain." Kata-kata kakek itu menusuk hati Abu Nawas. Akhirnya tiba hari di mana Abu Nawas harus menyerahkan daftarnya kepada Khalifah. Dengan langkah mantap ia menghadap Khalifah di singgasananya. Khalifah tersenyum menanti daftar panjang berisi nama-nama orang baik. Namun yang diserahkan Abu Nawas hanyalah selembar perkamen kosong. Khalifah terkejut. "Apa ini, Abu Nawas? Di mana daftarmu? Apakah kau tidak menemukan seorang pun yang pantas masuk surga di Baghdad ini?" Abu Nawas membungkuk hormat. "Ampun tuanku, justru karena saya tidak mau menghakimi siapapun.
Bagaimana mungkin saya bisa menemukan siapa yang pantas masuk surga, sementara saya sendiri belum tentu pantas? Abu Nawas melanjutkan, jika saya menulis nama orang-orang yang saya anggap baik, bagaimana jika ternyata di hadapan Tuhan mereka tidak demikian? Dan jika saya tidak menulis nama mereka, bagaimana jika mereka sebenarnya lebih baik dari yang saya kira? Biarlah Tuhan saja yang memilih siapa yang masuk surga, Tuanku. Hamba tidak ingin ikut campur. Khalifah terdiam sejenak, lalu ia tertawa terbahak-bahak. Hahaha, Abu Nawas, kau memang cerdik. Kau telah memberiku pelajaran berharga, bahwa menilai kebaikan seseorang adalah hak prerogatif Tuhan semesta. Khalifah sangat kagum dengan kebijaksanaan Abu Nawas yang tak terduga. Khalifah kemudian bertanya lagi, jadi wahai Abu Nawas, apakah ini berarti kau tidak ingin masuk surga? Abu Nawas tersenyum, ampun tuanku, bukan tidak ingin, tapi saya punya alasan lain. Khalifah penasaran, apa itu? Abu Nawas menjawab dengan nada jenaka, jika saya masuk surga, tuanku, siapa yang akan menghibur Paduka di dunia ini? Siapa yang akan membuat Paduka tertawa dengan ulah-ulah konyol saya? Lagi pula, saya khawatir jika saya masuk surga, di sana akan banyak orang yang baik dan saleh. Saya akan merasa kesepian dan tidak ada teman untuk bercanda. Khalifah kembali tertawa terpingkal-pingkal. Dasar Abu Nawas, ada-ada saja alasanmu. Khalifah pun memberikan hadiah emas sekarung kepada Abu Nawas atas kejujuran dan kecerdasannya. Abu Nawas menerima hadiah itu dengan senang hati. Sejak hari itu, Abu Nawas tidak lagi memikirkan surga. Baginya, kebahagiaan sejati adalah ketika ia bisa membuat orang lain tertawa, memberikan hiburan di tengah kerasnya hidup di Baghdad, dan menjalani hidup dengan caranya sendiri, tanpa terbebani oleh standar moral yang dibuat-buat. Ia percaya jika Tuhan memang menghendakinya masuk surga, itu akan terjadi tanpa harus memaksakan diri atau menghakimi orang lain. Dan ia, Abu Nawas, si jenaka dari Baghdad, akan selalu memilih untuk menjalani hidup dengan penuh tawa di dunia.